Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Are you ready to study? Okay, before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar mata kuliah administrasi pendidikan. Nanti kita akan membahas tentang pengertian manajemen pendidikan, peran dan fungsi manajemen pendidikan, kemudian ruang lingkup manajemen pendidikan. Pengertian dari manajemen pendidikan. Sebelum kita mengetahui tentang pengertian manajemen pendidikan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian dari manajemen. Menurut para ahli, George Altieri, manajemen itu adalah proses yang terdiri dari planning, organizing, executing, and controlling dengan menggunakan ilmu dan seni dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian, James A.F. Turner berpendapat bahwa manajemen adalah proses yang terdiri dari planning, organizing, directing, and supervising segala usaha-usaha dari anggota organisasi dengan menggunakan segala sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini adalah pendapat manajemen dari para ahli. Kemudian kita ambil kesimpulan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni dalam memanfaatkan segala sumber daya yang ada dari organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan fungsi manajemen yaitu planning, organizing, executing, dan controlling. Oke, apa saja sumber daya yang ada dalam satu organisasi? Di antaranya itu adalah manusia, material, mesin, keuangan, metode, market, waktu, dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk kepada pengertian manajemen pendidikan. Apa itu manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan adalah ilmu dan seni dalam memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, apa itu tujuan pendidikan? Kita bisa lihat pada peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2003 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan segala potensi yang ada pada diri peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, cakap, kreatif, dan menjadi manusia yang demokratis dan bertanggung jawab. Kemudian, apa saja fungsi manajemen? Ada beberapa fungsi manajemen. Menurut para tokoh, saudara bisa lihat apa saja fungsi manajemen menurut George Altieri, Henry Fayol, Prayudi Atmosudiryo, James A.F. Turner, dan Horace Cons. Di sini, pada umumnya, fungsi manajemen itu ada planning, organizing, dan controlling. Cuma bedanya pada poin ketiga. Tapi pada umumnya, semua bagian tersebut adalah bagian dari executing. Nah, oke, sekarang kita gunakan saja pendapat George Altieri. Kita ambil salah satunya, pendapat George Altieri tentang fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, executing, dan controlling. Nah, sekarang kita bahas satu persatu apa peran dan fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama itu planning. Planning atau perencanaan itu terdiri dari rencana kerja, kapan waktu untuk mengimplementasikannya, dan apa tips dan strategi yang akan kita gunakan untuk untuk menjalankan rencana yang telah kita susun. Kemudian organizing itu terdiri dari aktivitas dalam membuat segala peraturan, menjalankan rencana kerja, membuat grup aktivitas atau
mengelompokkan aktivitas-aktivitas tersebut. Kemudian actuating. Actuating apa saja? Yaitu usaha untuk mencapai tujuan kita. Kita lakukan staffing, itu penempatan orang-orang pada tempat yang sesuai dengan kemampuan mereka. On the right man on the right place. Kemudian ada tugas dan tanggung jawab. Terakhir itu adalah controlling. Apa saja controlling? Yaitu observasi dan monitoring. Kemudian ada kita bikin standar dari penilaian kerja, kita lakukan penilaian kerja, kemudian kita koreksi apakah pekerjaan itu sudah sesuai dengan perencanaan. Kalau sudah berarti oke, kalau belum berarti kita perbaiki lagi untuk kita terapkan lagi untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Dan sekarang kita masuk kepada ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama adalah manajemen kurikulum. Kemudian manajemen personalia, kalau di sekolah seperti tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian manajemen peserta didik itu terdiri dari perencanaan penerimaan peserta didik, bagaimana proses pembelajarannya, dan sampai pada tahap mereka lulus dari satu satuan pendidikan. Kemudian manajemen sarana dan prasarana, bagaimana perencanaannya, pengadaannya, inventarisasinya, itu ada pada manajemen sarana dan prasarana. Kemudian manajemen pembiayaan, bagaimana perencanaannya, bagaimana proses bagaimana perencanaan keuangan, bagaimana pertanggungjawabannya. Kemudian ada manajemen humas, hubungan masyarakat, jadi manajemen hubungan masyarakat. Kemudian manajemen layanan khusus di sekolah seperti UKS, kantin sekolah, perpustakaan, itu termasuk pada manajemen layanan khusus. Oke. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kita akan mengambil kesimpulan dari pertemuan kita kali ini. Yang pertama itu, manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengelola dan menggunakan segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen diantaranya adalah planning, organizing, executing, dan controlling. Kemudian apa saja ruang lingkup manajemen pendidikan? Diantaranya adalah manajemen kurikulum, manajemen personalia, manajemen peserta didik, manajemen sarana dan prasarana, manajemen pembiayaan atau keuangan, manajemen hubungan masyarakat, dan manajemen layanan khusus.